Assalamualaikum para cucu Abah. Terima kasih ya untuk terus mendengarkan cerita dari dongeng Abah. Abah punya satu cerita lagi yang akan Abah bagikan. Buat kesempatan kali ini, Abah beri judulnya Hantu Sadako. Dan yang satu ini adalah hantu internasional Selamat menyaksikan ya Di suatu malam yang gelap dan hujan deras, sekelompok remaja berkumpul di sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Mereka duduk di sekitar api unggun dan bercerita tentang legenda hantu Sadako yang konon bersemayam di sebuah sumur tua di hutan terlarang. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Denny, memutuskan untuk menguji keberanian teman-temannya. Dia mengatakan bahwa jika mereka memanggil nama Sadako 3 kali di depan cermin dengan mata tertutup, mereka akan melihat hantu tersebut. Dengan ragu, teman-temannya pun setuju. Mereka memasuki rumah tua tersebut, menemukan cermin tua yang pecah dan berdebu. Denny berdiri di depan cermin, matanya tertutup dan berkata, "Sadako, Sadako, Sadako." Teman-temannya menunggu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat dingin, dan mereka melihat bayangan wanita berambut panjang yang menjulur keluar dari cermin. Teriakan dan kepanikan pun merajalela di antara mereka. Mereka berlari keluar dari rumah tua itu secepat mungkin. Namun, ada yang merasa bahwa sesuatu telah mengikuti mereka. Dan keesokan harinya, ketegangan dari malam sebelumnya masih membayangi pikiran kelompok remaja tersebut. Mereka mulai merasa bahwa mereka mungkin telah menciptakan ketakutannya sendiri dengan imajinasi mereka yang liar. Beberapa teman bahkan bersikeras bahwa hantu Sadako hanyalah mitos belaka. Namun, beberapa di antara mereka tidak dapat mengatasi perasaan cemas. Denny, yang pertama kali memanggil nama Sadako, mulai mengalami mimpi buruk yang mencekam. Dia bermimpi tentang seorang wanita berambut panjang yang menguntilnya dimanapun dia pergi. Denny memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang legenda Sadako. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang cerita-cerita seram yang beredar di sekitar hutan terlarang, dan menghubungi seorang pendeta setempat untuk mendapatkan nasihat. Pendeta itu memberitahu Denny tentang cara melawan hantu Sadako. Dia mengatakan bahwa mereka harus menemukan artefak kuno yang diyakini terkait dengan hantu itu, dan mengembalikannya ke sumur di hutan yang terlarang. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan Sadako. Denny dan teman-temannya memasuki hutan terlarang pada malam yang gelap dan menakutkan. Mereka membawa senter dan peta yang mereka temukan dari sumber-sumber yang dirahasiakan, dan tekad yang kuat untuk menemukan artefak yang akan mengakhiri teror Sadako. Saat mereka menyusuri hutan yang lebat, mereka merasa ada yang mengintai di antara pepohonan dan semak-semak. Suara-suara aneh menggema di sekitar mereka, dan bayangan-bayangan gelap melayang di bawah sinar senter mereka. Ketakutan pun semakin mendalam, tetapi mereka terus maju. Akhirnya, mereka tiba di dekat sumur tua yang menjadi tempat tinggal Sadako. Mereka menyelidiki sekitarnya dengan hati-hati dan menemukan sebuah peti tua yang tertutup rapat. Denny merasa peti itu mungkin berisi artefak yang mereka cari. Mereka pun membuka peti itu dengan hati-hati.
Di dalamnya, mereka menemukan sebuah berlian merah yang berkilauan. Menurut cerita yang diceritakan oleh pendeta, berlian ini adalah artefak kuno yang dapat menghentikan teror Sadako. Tetapi sebelum mereka dapat meninggalkan hutan, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Bayangan Sadako muncul di depan mereka. Rambutnya yang panjang menjuntai di sekitarnya. Mereka tahu bahwa mereka harus berani dan melemparkan berlian itu ke dalam sumur. Dengan keberanian terakhir, Denny melemparkan berlian itu ke dalam sumur. Dan dengan itu, teror Sadako akhirnya berakhir. Bayangan hantu itu meredup dan menghilang. Mereka kembali ke rumah mereka dengan rasa lega. Tetapi mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Beberapa minggu berlalu tanpa tanda-tanda aktivitas Sadako. Teman-teman Denny merasa legenda itu akhirnya terkubur. Dan kehidupan mereka kembali ke relatif normal. Namun, Denny masih tidak bisa meredakan perasaan cemasnya. Dia terus mengalami mimpi buruk dan merasa bahwa sesuatu yang gelap masih mengintainya. Di suatu malam, ketika Denny sedang berjalan pulang sendirian dari teman-temannya, dia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan panjang dan rambut yang menjulur muncul di kegelapan. Dan Denny berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Dia yakin bahwa Sadako belum sepenuhnya hilang. Denny memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim. Dia kembali ke hutan terlarang untuk mencari tahu lebih banyak tentang legenda Sadako dan mencari tahu apakah ada cara lain untuk menghentikan teror itu. Kali ini, dia bekerja sama dengan seorang ahli paranormal yang mengkhususkan diri dalam menghadapi hantu-hantu. Mereka mulai menyelidiki dengan lebih mendalam, menggali sejarah sumur dan legenda tentang Sadako. Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada dua arwah gelap yang bersemayam di sumur tersebut. Dan satu di antaranya adalah Sadako. Untuk menghentikan mereka harus menemukan dua artefak yang berharga yang telah hilang selama berabad-abad. Denny dan ahli paranormal itu mengikuti petunjuk yang mereka temukan dan memulai pencarian mereka untuk menemukan artefak arwah itu. Mereka harus melewati ujian berbahaya dan menghadapi banyak hal yang mengerikan dalam perjalanan mereka. Perjalanan Denny dan ahli paranormal itu menjadi semakin berbahaya. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan artefak arwah pertama yang hilang. Sebuah kalung emas kuno. Setelah melewati ujian yang sangat menakutkan di dalam hutan terlarang, namun ketika mereka mencoba untuk menemukan artefak arwah yang kedua, mereka menghadapi perlawanan yang lebih kuat. Sadako dan arwah lainnya terus menghantui mereka, mencoba menghalangi mereka dari mengambil artefak tersebut. Teror semakin intens dan perasaan cemas semakin mendalam. Denny dan ahli paranormal itu tidak menyerah. Mereka harus mengatasi rintangan dan menjalani ujian yang lebih menakutkan lagi. Akhirnya, mereka menemukan artefak kedua, sebuah kalung perak yang hilang. Ketika mereka mengembalikan artefak arwah itu ke sumur, ada ledakan terang yang menghentikan teror Sadako dan arwah lainnya.
Bayangan mereka lenyap, dan hutan terlarang menjadi tenang lagi. Mereka pun kembali ke rumah mereka. Mereka lega bahwa mereka telah berhasil menghentikan legenda Sadako dan menyelamatkan komunitas mereka dari teror yang telah berlangsung selama berabad-abad. Denny merasa bahwa perasaan cemasnya akhirnya mereda. Nah, demikian cerita kali ini dari Abah. Terima kasih ya telah mendengarkan dongeng Abah. Selanjutnya, pasti Abah akan memberikan cerita yang lebih menarik lagi Sampai jumpa ya